Supreme Martial God Technique. Bab 2581, menyerang di timur dan menyerang di barat. Hei, Wu, Mingyi dan Lin Yi memanggil secara bersamaan. Tapi sekarang sudah terlambat, Wu Yun sudah bergegas menuju pedang itu dan yang lainnya. Aku akan membantu Wu Yun, Mingyi, selamatkan kakak Jiulong. Lin Yi juga membuat keputusan dengan cepat tanpa berpikir. Namun, kali ini Mingyi sudah terlambat. Saat Lin Yi hendak pergi, Mingyi menangkapnya dan berkata, dengarkan Wu Yun dulu dan bawa saudara Jiulong keluar. Kamu mengkhawatirkan Wu Yun dan aku mengkhawatirkan Wu Yun, tapi kita tidak bisa membiarkan kerja keras Wu Yun sia-sialah. Cara membunuh, keterampilan bela diri keempat, tubuh pembunuhan yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari depan. Itu suara Wu Yun. Dalam sekejap, saya melihat Wu Yun telah mengaktifkan metode serangan terkuatnya, termasuk semua kemampuan amplifikasinya. Bahkan Menara Indah Bintang 9 telah dirilis. Itu bukan rahasia lagi, tidak perlu disembunyikan. Namun justru karena ini, kekuatan tempur Wu Yun melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan dalam sekejap. Mungkin tidak cukup untuk melakukan serangan balik terhadap Dao Feng dan yang lainnya. Tapi setidaknya memukul mundur mereka dan melukai beberapa orang yang relatif lemah, pasti tidak ada masalah. Pada saat ini, Wu Yun sudah naik ke udara, tubuhnya berayun, dan berubah menjadi pedang panjang raksasa. Bas! Terdengar dengungan, disusul suara gemuruh. Ledakan. Pedang raksasa itu telah dimasukkan ke dalam tanah tepat di depan Dao Feng dan lainnya. Kekuatan mengerikan itu hilang seketika. Retakan yang mengerikan terkoyak di tanah. Bahkan sepertinya seluruh tanah di bawah kakinya, serta ruang di sekitarnya, bergetar. Kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Sial, apakah bajingan ini begitu kuat? Dao Feng berteriak dengan marah. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang bertarung melawan Wu Yun. Oleh karena itu, dia pikir dia mengetahui kekuatan Wu Yun. Tapi dia tidak menyangka Wu Yun, yang kini telah mencapai cermin alam semesta kecil tingkat pertama, akan memiliki metode serangan yang begitu menakutkan. Dia harus segera mundur, jika tidak, dia pun akan terancam terluka. Bilahnya seperti ini, dan ketiga raja lainnya secara alami juga sama. Orang-orang lainnya bahkan lebih dari itu. Di bawah gerakan pembunuhan Wu Yun, Dao Feng dan yang lainnya terpaksa mundur. Dan pada saat inilah Wu Yun menciptakan peluang sempurna bagi Ming Yi dan Lin Yi. Melihat Ming Yi dan Lin Yi di belakangnya masih linglung, Wu Yun dengan cepat berubah dari keadaan pedang raksasa menjadi bentuk manusia. Pada saat yang sama, dia berteriak, jika Anda belum mengambil tindakan, tunggu apa lagi? Ayo pergi, jangan biarkan kerja keras Wu Yun sia-sia. Lin Yi masih ragu-ragu, tetapi Ming Yi menarik Lin Yi dan mendesaknya. Wu Yun, hati-hati. Lin Yi mengertakkan gigi dan berkata tanpa daya dan tegas. Setelah mengatakan ini, Lin Yi akhirnya mengambil keputusan. Bersama Ming Yi dan yang lainnya, mereka memanfaatkan celah ketika Dao Feng dan yang lainnya terpaksa mundur, melintasi kerumunan, dan langsung bergegas menuju tempat Jiulong berada. Saat ini, Jiulong sedang melawan Yun Xiao. Kekuatan Yun Xiao tidak lemah, meski sedikit lebih lemah dari Jiulong. Tapi Jiulong terluka parah saat ini, tentu saja dia selalu dipukuli oleh Yun Xiao. Bahkan ada kemungkinan tertangkap kapan saja. Kamu meninggalkanku, tolong aku. Bisik Ming Yi, lalu dia dan Lin Yi membuka busur mereka ke kiri dan ke kanan, dan bergegas ke langit. Sialan, kalian berdua bajingan. Yun Xiao mengumpat dengan marah, tapi tidak punya pilihan selain melakukannya. Meskipun Ming Yi dan Lin Yi jauh lebih lemah darinya. Tapi aku tidak tahan dengan kerumunan orang di seberang sana. Apalagi lawannya juga memiliki 9 naga yang tidak jauh lebih lemah darinya meski terluka parah. Segera, Yun Xiao benar-benar ditekan oleh mereka bertiga. Belum lagi menangkap 9 naga, dia kini berada dalam posisi di mana dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah beberapa saat, Yun Xiao akhirnya sadar dan menebak apa yang ingin dilakukan Wu Yun dan yang lainnya ketika mereka membuat keributan seperti itu. Di tempat lain, Dao Feng dan yang lainnya, yang terpaksa mundur, hanya berdiri teguh untuk sementara. Tepat ketika dia hendak menyerang Wu Yun lagi, dia melihat situasi di pihak Yun Xiao. Segera, saya menebak semuanya. Sebagai pemimpin sementara tim mereka, Dao Feng berpikir cepat dan cepat memberikan instruksi. Pelacur sialan, membuat keributan di timur dan barat, mencoba menyelamatkan Jiulong. Oh, sungguh mimpi yang bodoh, karena kita di sini, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Tuo Bahu, Yuan Si Cincang, kalian berdua pergi ke sana dan bantu Yun Xiao, bunuh ketiga itu semua bajingan telah memberiku burung hidup. Saudara-saudara lainnya, biarkan aku terus mengepung Wu Yun, ambil tindakan. Terlihat bahwa Dao Feng memiliki akun WeChat yang relatif kecil di antara mereka.
Ketika dia selesai berbicara, semua orang menggemakan kata-katanya. Bahkan Tuo Bahu dan Yuan Shika, keduanya dari 4 Raja Surgawi, mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, semua orang kecuali Dao Feng datang menyerang Wu Yun lagi. Tuo Bahu dan Yuan Shika terbang menuju Jiulong. Ketika Wu Yun melihatnya, diam-diam dia terkejut. Peluang barusan diciptakan dengan susah payah olehnya. Dan sepertinya selama ada momen lain, paling banyak 10 napas, Jiulong akan berhasil melepaskan Yun Xiao dan melarikan diri dengan bantuan Ming Yi dan Lin Yi. Namun jika Tuo Bahu dan Yuan Xi berhasil melewatinya, semuanya akan sia-sia. Wu Yun tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Wajahnya menjadi gelap, dan dia mengutuk seekor binatang di mulutnya. Kemudian dia meraung lagi, cara membunuh, keterampilan bela diri keempat, membunuh tubuh asli. Gerakan yang sama digunakan lagi, dan itu adalah serangan terkuatnya. Meskipun Wu Yun tidak akan dijatuhkan hanya dengan beberapa gerakan untuk membunuh tubuh aslinya. Tapi hilangnya tubuh asli pembunuh itu benar-benar mengerikan. Bahkan Wu Yun tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu. Semakin sering dia menggunakannya, semakin besar kemungkinan status tempurnya akan menurun secara perlahan. Ini bukanlah hal yang baik. Setidaknya, hal ini jelas bukan hal yang baik jika ingin berperang berlarut-larut, apalagi perang berlarut-larut di mana Anda terkepung. Tapi sekarang Wu Yun tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa melakukan ini. Ayo selamatkan Jiulong dulu. Adapun apakah dia bisa melarikan diri saat itu adalah sesuatu yang akan terjadi nanti dan tidak ada hubungannya dengan momen ini. Bahkan jika dia tidak dapat melarikan diri saat itu, Wu Yun tidak akan pernah menyesali tindakannya saat ini. Pembunuhan lain terhadap tubuh asli. Lagi. Bab 2582 rencananya berhasil. Gelombang kekuatan lain melanda. Di saat yang sama, Wu Yun juga berhasil memblok Tuo Bahu dan Yuan Shika. Menghalangi kemungkinan mereka bergegas ke Jiulong untuk membantu Yun Xiao. Tentu saja, ini memberi 9 naga dan yang lainnya kesempatan untuk mengusir Yun Xiao dan berhasil melarikan diri. Wu Yun, ayo bawa saudara Jiulong pergi dulu, dan kami akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Di sana, dengan bantuan Ming Yi dan Lin Yi, Yun Xiao terpaksa mundur dengan mantap, meskipun dia belum terluka, terlihat jelas bahwa dia berada di bawah upaya bersama mereka bertiga dan tidak ada kemungkinan untuk melawan. Saya hanya bisa mengatasinya. Kata-kata tadi diucapkan oleh Ming Yi. Setelah memaksa Yun Xiao mundur puluhan meter dengan satu gerakan, dia tidak ragu-ragu untuk bertarung, dia dan Lin Yi langsung mengatur 9 naga dan mundur ke belakang. Di kejauhan, Huo Tiantian sudah bersiap. Melihat pemandangan ini, Wu Yun merasa sangat lega. Bagaimanapun, tujuan mereka tercapai. Jiulong terselamatkan. Jika tidak terjadi apa-apa, sama sekali tidak ada masalah untuk melarikan diri. Karena saat ini, Dao Feng dan kekuatan utama lainnya dihadang olehnya. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa menghentikan Jiulong dan yang lainnya. Ditambah dengan Huo Tiantian, tidak ada masalah untuk melarikan diri. Meskipun Yun Xiao dengan cepat menyusul mereka, dia sendiri tidak bisa mengatakan apakah dia bisa mengejarnya. Bahkan jika dia menyusul, kecil kemungkinannya dia bisa menghentikan 9 naga. Di sini, Dao Feng dan yang lainnya juga ingin bergegas menghentikan mereka, tetapi Wu Yun menggunakan tubuh sejati pembunuhnya lagi untuk menghentikan mereka. Dengan cara ini, Jiulong dan yang lainnya tidak perlu khawatir sama sekali. Di bawah sambutan Huo Tiantian, keempat orang itu dengan cepat menghilang di kejauhan. Sebelum pergi, Ming Yi berteriak lagi, "Wu Yun, tunggu dulu, kami akan menenangkan saudara Jiulong dan datang untuk membantumu segera." Setelah mengatakan itu, dia menghilang sepenuhnya. Jiulong mungkin juga ingin melawan, tapi dia tentu saja tidak setuju untuk meninggalkan Wu Yun dan membiarkan beberapa orang membawanya pergi. Meski terluka parah, dia tetap merasa bisa bertarung. Namun, karena ditahan oleh Ming Yi dan Jiulong, tidak peduli dia setuju atau tidak ada yang bisa diubah. Di sini, melihat Jiulong dan yang lainnya pergi, hati Wu Yun tergerak secara diam-diam. Dia tahu bahwa Ming Yi dan yang lainnya pasti akan kembali. Namun dia tidak ingin hal itu terjadi. Dengan kata lain, dilihat dari situasi saat ini, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, menyebar dan bertindak sendiri adalah hasil terbaik dan kemungkinan terbesar. Kebersamaan membuat sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatan kolektif Dao Feng dan lainnya saat ini jauh lebih unggul dari mereka. Tetapi jika Wu Yun terus tinggal di sini, Ming Yi dan yang lainnya pasti akan kembali. Jadi, jika Anda ingin mengatasi situasi ini, Wu Yun harus meninggalkan tempat ini. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Banyak pemikiran dengan cepat terlintas di benak Wu Yun. Dan Dao Feng juga dengan cepat memikirkan beberapa hal selama ini. Namun, dia tidak menunggu Blade memberi perintah apapun. Wu Yun sekali lagi menunjukkan bentuk pembunuhan aslinya. Sekali lagi,
dia memaksa Dao Feng dan yang lainnya mundur, dan kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim, dan dengan cepat melesat ke arah yang benar-benar berlawanan dengan Jiulong dan yang lainnya. Ini rencananya. Dia tidak mengizinkan Ming Yi dan yang lainnya kembali membantunya. Dengan kata lain, meskipun dia sendiri terjebak dalam pengepungan yang ketat, dia harus memastikan keamanan mutlak Ming Yi dan yang lainnya. Namun, dengan penggunaan avatar pembunuh yang keempat, Wu Yun dengan jelas merasakan bahwa kekuatan suci di tubuhnya mulai terkuras secara signifikan. Mungkin itu tidak akan membuatnya merasa tertekan. Tapi avatar pembunuh ini, setidaknya untuk waktu yang singkat, tidak bisa terus digunakan begitu saja. Tapi bagaimanapun juga, rencana Wu Yun berhasil. Blade melihat Jiulong dan yang lainnya melarikan diri, sementara Wu Yun terbang menuju tempat lain. Sebagai upaya terakhir, Blade harus mengambil keputusan. Tuo Bahu, Yuan Shika, kejar mereka dan pastikan untuk menangkap Jiulong dan 4 bajingan lainnya. Jika kamu tidak dapat menangkap mereka hidup-hidup, bunuh mereka secara langsung. Yang lain, ikuti aku, serahkan Wu Yun padaku. Dia tidak bisa lari. Setelah mengatakan itu, Blade memimpin dan mengejar langsung ke arah mundurnya Wu Yun. Sekarang, Jiulong dan yang lainnya telah menghilang, namun Wu Yun masih tidak jauh di depan mereka. Blade tidak akan pernah membiarkan Wu Yun lolos dari bawah hidungnya. Dia memimpin kerumunan dan buru-buru mengejarnya. Tuo Bahu dan Yuan Shika ragu sejenak. Kemudian dia juga mengikuti instruksi Blade dan mengikuti ke arah di mana Jiulong dan yang lainnya pergi, di mana Yun Xiao mengejar mereka. Di belakangnya, Wu Yun sama sekali tidak terkejut dengan Dao Feng dan orang lain yang mengejarnya. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri sepenuhnya dari pandangan Dao Feng dan yang lainnya? Kamu bisa melarikan diri, tapi kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri, kamu pasti akan dikejar kembali. Melihat ke belakang, Wu Yun tidak hanya tidak merasa terkejut, tetapi bahkan sedikit tersenyum. Hasil ini sebenarnya yang terbaik. Mereka telah melarikan diri bersama Jiulong untuk sementara waktu. Bahkan jika Ming Yi dan yang lainnya mengkhawatirkan diri mereka sendiri, mereka tidak bisa datang tanpa menyelesaikan Jiulong. Dalam hal ini, bahkan jika Yun Xiao dan 3 orang lainnya mengejarnya, mereka mungkin tidak dapat mengejarnya. Di sisinya, satu-satunya yang mengejarnya hanyalah pedangnya. Segera, Wu Yun mulai menyusun rencana secara bertahap di pikirannya. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk melawan. Benar, Wu Yun sedang merencanakan serangan balik saat ini. Faktanya bahwa Blade sangat kuat, Wu Yun tidak menyangkalnya. Namun, jika hanya ada Dao Feng saja, dan tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan setara dengan Dao Feng yang datang membantu. Bukan tidak mungkin Wu Yun membunuhnya. Faktanya, Wu Yun selalu ingin menentukan hasilnya dengan Blade. Bukan karena hal lain, hanya karena ilmu bela diri yang mereka bangun masing-masing. Cara membunuh dan membunuh, musuh hidup dan mati, tidak akan pernah berhenti. Masalah terbesar saat ini adalah selusin orang yang mengikuti Dao Feng. Anda harus menemukan cara untuk menghadapinya terlebih dahulu sebelum Anda dapat melepaskannya dan bertarung dengan baik dengan pedangnya. Cara terbaik adalah menghadapi mereka dan mengalahkan mereka satu persatu. Bab 2583 keluar dari pengepungan. Aku akan menyerang dari belakang nanti dan mengganggunya. Bahkan jika aku tidak bisa menyakitinya, itu pasti akan memperlambatnya. Jika saatnya tiba, manfaatkan kesempatan ini dan kelilingi dia. Jangan biarkan dia lolos dariku lagi. Kalau tidak, aku pasti ingin membuatmu terlihat baik. Dari belakang, Dao Feng buru-buru memerintahkan beberapa orang. Meski tidak semua orang di sekitarnya adalah murid sekte Wushen miliknya. Namun status pedang di benak mereka masih belum lemah. Apalagi tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk membunuh 5 orang Wu Yun. Tentu saja, tidak ada yang akan membantah pengaturan Blade. Bagaimanapun, ini adalah pengaturan terbaik. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan cara lain. Boom, boom, boom. Menurut rencana, Blade mulai menyerang Wu Yun dari belakang. Jika kita hanya fokus pada kecepatan gerakannya, pedangnya mungkin tidak dapat menangkap Wu Yun untuk sementara waktu. Namun serangan yang dia lakukan jauh lebih cepat dari kecepatan geraknya sendiri. Tentu saja, Wu Yun tidak bisa menghindarinya. Seperti yang diharapkan Blade, Wu Yun harus memperlambat kemajuannya untuk menghindari serangan itu. Awalnya, Wu Yun bisa terus menjaga jarak. Namun setelah beberapa kali, dia tetap diusir. Selusin orang yang mengikuti Dao Feng dengan cepat membentuk pengepungan, menjebak Wu Yun di dalamnya. Namun meski dikepung, Wu Yun tidak melambat. Sekarang dia dikelilingi oleh orang-orang yang dipimpin oleh Blade, rencana awalnya untuk mengalahkan mereka satu persatu tidak akan berhasil. Namun dalam situasi saat ini, sulit baginya untuk mendapatkan solusi lain selain mengalahkan mereka satu persatu. Bagaimanapun, kekuatannya belum mencapai titik di mana dia bisa menghancurkan semua orang. Sekarang,
satu-satunya kesempatannya adalah bergegas keluar dari pengepungan ini sebelum pedang itu menyusulnya. Segera, Wu Yun memilih arah. Orang yang berada di arah ini adalah orang yang relatif lemah di antara orang-orang yang mengepungnya. Wu Yun sekali lagi mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Tidak ada omong kosong atau keraguan. Tubuh pembunuhan yang sebenarnya tidak dapat terus digunakan secara sembarangan. Namun seni bela diri Tao lainnya masih tidak ada masalah. Keterampilan bela diri ketiga, bunuh area terlarang. Keterampilan bela diri kedua, bunuh naga gila. Raung 2 kali berturut-turut, menggunakan 2 seni bela diri pada saat yang bersamaan. Area terlarang untuk membunuh Wu Yun seketika menjadi seperti alam kematian, siapapun yang tidak sekuat yang lain tidak bisa mendekat sama sekali. Dan membunuh naga gila itu juga sangat menakutkan. Langsung menuju orang terlemah di depan dan bunuh dia. Terlihat ketika melihat naga pembunuh itu menyapu bersih, pria tersebut ingin menghindar. Karena dia merasakan teror dari tindakan tersebut. Tapi Blade, yang belum datang dari belakang, langsung meraung marah, "Jangan mundur, hentikan dia." Mendengar ini, pria itu mengertakkan gigi dan maju ke depan. Namun, bagaimana dia bisa menahan tindakan Wu Yun? Dengarkan saja ledakannya. Pria itu langsung terpesona. Muntah darah dari mulut. Tapi bagaimanapun juga, itu dilakukan dengan cepat dan tidak ada banyak waktu untuk persiapan. Mungkin dia tidak akan terbunuh dalam satu gerakan, tapi dia pasti akan terluka parah. Segera setelah itu, orang lain yang tidak terluka melihat Wu Yun membuat celah dalam pengepungan, mempersempit pengepungan, dan menyerang Wu Yun. Pada saat ini, sudah waktunya area terlarang pembunuhan mulai berlaku. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Wu Yun tetap tak segan-segan menggunakan 2 ilmu bela diri Tao secara bersamaan meski kekuatan suci di tubuhnya sudah mulai sedikit berfluktuasi. Untuk saat ini, orang-orang yang mengepung segera mundur lagi setelah menyentuh area terlarang di sekitar Wu Yun. Satu-satunya orang yang hadir yang dapat dengan paksa dan mudah menerobos area terlarang Wu Yun mungkin adalah Blade. Tapi pedangnya tidak sampai, dan tentu saja sulit bagi orang lain untuk mendekat untuk sementara waktu. Wu Yun mencibir, tanpa ragu-ragu, dan berlari ke depan lagi. "Ayo Dao Feng, kamu bisa mengejarku. Selama kamu berani mengejarku, aku akan membiarkan kalian semua mati di tanganku satu persatu." Pada saat ini, Wu Yun benar-benar tidak takut, meskipun di dalam hatinya dia tidak ingin Dao Feng segera mengejarnya. Akan lebih baik jika Anda bisa memperlambat dan memberinya waktu buffering. Bagaimanapun, pada saat ini, kekuatan ilahi dalam tubuhnya tidak lagi mencapai puncaknya. Sekalipun seni dewa bela diri Taisang dapat dipulihkan kapan saja dan di mana saja, akan sulit untuk kembali ke puncak dalam waktu singkat. Namun meski begitu, ia tidak boleh membiarkan momentumnya melemah. Sebaliknya, semakin kuat dia, semakin tabu pedangnya. Jika dia menunjukkan tanda-tanda lesu atau lemah, maka Blade mungkin akan menjadi lebih gila lagi. "Kejar! Sial, brengsek!" Melihat Wu Yun keluar dari masalah lagi, Blade meraung dan mengejarnya lagi. Mengenai apakah orang yang terluka parah itu hidup atau mati, dia tidak lagi terlalu peduli. Seperti dikatakan di atas, karena cara membunuh dan cara membunuh, dalam hati Dao Feng, dia dan Wu Yun adalah musuh hidup dan mati. Tidak apa-apa jika mereka tidak bertemu, tapi jika mereka bertemu, pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Terakhir kali di arena seni bela diri Sekte Suixin, saya gagal membunuh Wu Yun. Selama periode waktu ini, Wu Yun menunjukkan kecepatan peningkatan yang mengerikan. Dia tidak tahu caranya, dan dia tidak berani memberi Wu Yun waktu untuk tumbuh dewasa. Kali ini, apapun yang terjadi, dia harus membiarkan Wu Yun mati di sini. Ini adalah misinya. Itu juga obsesinya terhadap pertikaian hidup dan mati antara keduanya. Namun kali ini, Blade memilih mengulangi trik lamanya. Serang dari belakang, lalu biarkan orang lain mengepung Wu Yun. Namun dengan pengalaman terakhir kali ini dia tidak ceroboh seperti sebelumnya. Kali ini, dia telah melakukan persiapan dan pengaturan. Selama Wu Yun bisa dihentikan lagi, Wu Yun tidak akan bisa lagi memaksa keluar. Namun, dia tidak lagi ceroboh dan bersiap. Namun apakah cara yang sama benar-benar akan membuat Wu Yun terjatuh 2 kali? Jika dia mengulangi trik lamanya kali ini, apakah dia masih berhasil menghentikan Wu Yun? Jawabannya mungkin sudah. Bab 2584 Pedang Marah. Jawabannya mungkin sudah jelas. Wu Yun pasti tidak akan membiarkan kemungkinan ini terjadi untuk kedua kalinya. Sebelumnya, dia belum mengetahui apa pedang itu, dan itulah mengapa dia dikelilingi oleh orang lain. Saat ini, dia sudah tahu apa yang dipikirkan Blade. Demikian pula, dia juga bisa menebak bahwa Blade pasti akan melakukan ini lagi selanjutnya. Karena hanya dengan melakukan ini Blade bisa memiliki kemungkinan untuk menyusulnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sekali dia tertangkap oleh pedang lagi kali ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Blade juga tidak bodoh,
bagaimana dia bisa memberi Wu Yun kesempatan lagi? Namun, bagaimana cara yang sama bisa tetap efektif jika digunakan 2 kali? Segera, Wu Yun menyadari bahwa gelombang kekuatan terus-menerus membombardirnya dari belakang. Itu adalah tindakan Blade. Meskipun Wu Yun masih mengelak, penghindarannya jelas tidak lagi sesantai sebelumnya. Setiap penghindaran terlihat seperti panik, namun sebenarnya ada aturan yang harus dipatuhi. Setidaknya, hal itu tidak berdampak mutlak pada kecepatannya. Dan dengan cara ini, rencana Blade akan langsung gagal. Karena orang-orang itu tidak bisa menyusulnya. Sial, sial. Setelah lebih dari selusin gerakan, Blade melihat bahwa serangannya tidak mempengaruhi kecepatan Wu Yun untuk waktu yang lama. Kemarahannya juga berangsur-angsur menjadi mudah tersinggung. Sambil mengumpat dengan marah, dia terus mengambil tindakan. Tapi kalau dilihat dari cara dia menggunakan gerakannya, terlihat jelas kalau dia sedang dalam keadaan sedikit kacau. Bukan gugup, tapi marah. Dia marah karena dia jauh lebih kuat dari Wu Yun, tetapi dia tidak dapat mengejarnya meskipun dia mencoba segala macam metode. Namun, inilah hasil yang diinginkan Wu Yun. Dengan kata lain, Wu Yun sendiri sebenarnya tidak memikirkan langkah ini. Karena dia tidak menyangka Dao Feng akan mudah marah hingga kehilangan kendali. Tapi entah dia memikirkannya atau tidak, performa pedangnya saat ini pastilah hasil yang paling ingin dia lihat. Awalnya dia masih khawatir, dan dia melanggarnya satu persatu karena khawatir pembangunannya tidak mudah. Sekarang saya melihatnya, dan peluang telah datang. Semakin marah pedangnya dan semakin kacau taktiknya, semakin besar kemungkinan dia berbalik dan melawan. Tentu saja, tidak mudah untuk membunuh Blade sendiri. Tapi akan lebih mudah untuk membunuh orang-orang di sekitar pedang itu. Bagaimanapun, mereka tidak sekuat Blade. Sial, sialan, bajingan, hentikan untukku, hentikan untukku. Segala macam makian keluar dari mulut Dao Feng. Tapi Wu Yun terlalu malas untuk memperhatikan suara-suara ini. Bahkan tidak ada telinga yang tuli. Teruslah melaju ke depan tanpa melihat ke belakang. Namun, ini hanyalah permukaannya saja. Faktanya, Wu Yun telah menggunakan penglihatan sekelilingnya untuk melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Dapat dilihat bahwa ketika bilahnya berangsur-angsur menjadi tidak teratur, murid-murid lain yang mengikuti di belakang bila itu juga mulai secara bertahap menjadi tidak teratur. Tanpa ada yang mengarahkan, itu seperti sekelompok ular tanpa pemimpin, dan secara alami lambat laun menjadi kacau. Bagus sekali, ini efek yang kita inginkan, kalau begitu, sekarang. Wu Yun tiba-tiba berbisik, tapi dia masih tidak menoleh ke belakang. Tapi semua yang ada di belakangnya sudah terlihat olehnya. Saat ini, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Itu adalah senyuman yang sulit dipahami namun tegas. Dan di matanya, dia telah mengincar salah satu orang di belakangnya. Aturan lamanya adalah, mulailah dari yang terlemah. Yang terlemah sudah mati sebelumnya, jadi sekarang, yang terlemah kedua datang. Namun, serangan balik Wu Yun harus stabil, akurat, dan cepat. Terutama kejam dan cepat. Oleh karena itu, Wu Yun tidak dapat menampilkan dua seni bela diri Tao secara bersamaan seperti sebelumnya. Dia hanya punya satu kesempatan. Jika Anda tidak membunuh tubuh aslinya, Anda harus membunuh naga gila itu. Jika hal ini tidak memungkinkan, tidak boleh ada gerakan kedua dalam serangan balik yang sama. Dengan kata lain, jika gerakan pertama gagal membunuhnya secara instan, atau jika dia terkena pukulan keras, dia akan langsung berada dalam bahaya. Tentu saja ini hanya sedikit kekhawatiran di hati saya. Wu Yun masih memiliki kepercayaan diri. Ini belum waktunya. Saat dia melakukan gerakan lain, aku akan mengejutkannya, bisik. Wu Yun diam-diam, sambil menunggu serangan pedang berikutnya. Karena menurut aturan yang ditemukan Wu Yun barusan, selama jeda setelah setiap serangan pedang, seluruh orang adalah yang paling mudah tersinggung dan ceroboh. Sekarang, bunuh naga gila itu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Bilahnya baru saja melancarkan gerakan, langsung menuju pinggang Wu Yun. Mata Wu Yun menjadi gelap, dan dalam kilatan petir, dia melihat bahwa dia seperti hantu, dia tiba-tiba merunduk ke kiri, lalu berbalik. Pedang pembunuh selalu ada di tangannya. Pada saat ini, aura Wu Yun tiba-tiba meningkat hingga ekstrim. Segera setelah itu, dia terbang langsung menuju orang yang dia pilih. Semua operasi ini terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, sosok itu telah tiba, dan serangan pembunuhan yang dipadatkan oleh energi pedang yang menakutkan mengaum dengan marah seperti naga gila. Dengarkan saja embusan. Itu adalah suara kepala yang jatuh ke tanah. Ketika dia melihat lagi, dia melihat mayat tanpa kepala tergeletak di tanah, darah muncrat dari lehernya yang patah. Setelah beberapa kali pengoperasian, dapat dikatakan bersih dan rapi. Wu Yun tidak berhenti, setelah membunuh orang ini secara instan, dia menggunakan keterampilan tubuhnya dan terbang menuju kejauhan. Ah! Bajingan, sentuh bangsaku di depanku, Wu Yun,
jangan biarkan kamu jatuh ke tanganku, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, hidup lebih buruk dari kematian. Kejar, kejar aku. Kali ini, hati-hati jangan sampai terbunuh. Blade mengertakkan gigi dan meraung marah. Segera setelah itu, dia segera menyuruh semua orang untuk berhati-hati. Adapun Dao Feng sendiri, saat dia selesai berbicara, dia segera menyusulnya. Bab 2585 Teknik Rahasia Amplifikasi. Tapi, itu yang dikatakan. Tapi Wu Yun melihatnya dengan jelas, dan bilahnya menjadi semakin tidak sabar saat ini. Bahkan lebih tidak sabar dari sebelumnya. Gerakan yang dia lakukan bahkan lebih berantakan dari sebelumnya. Dan semakin dia melakukan ini, Wu Yun menjadi semakin santai. Faktanya, jika Blade bisa menghadapinya dengan tenang dan tenang, akan sulit bagi Wu Yun untuk lepas dari tangan mereka. Dengan selusin murid berbakat yang kekuatannya tidak lemah, ditambah pedangnya, hanya masalah waktu saja untuk menangkap Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun tidak begitu kuat sehingga dia tidak terkalahkan. Tidak apa-apa jika Dao Feng sendirian, tetapi jika dia memimpin selusin orang untuk menyerang pada saat yang sama, Wu Yun pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi pedang ini sangat tidak sabar. Mungkin juga karena kesombongan, kebencian yang menentukan, dan ketakutan kehilangan muka di depan murid-murid lain. Lalu dia tidak sabar untuk membunuh Wu Yun. Tapi itu hanya memberi kesempatan pada Wu Yun. Faktanya, sebelum ini, meskipun Wu Yun memiliki rencana tertentu, dia tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Tidak mungkin membayangkan bahwa Dao Feng akan begitu mudah tersinggung, tidak punya otak, dan membuat segalanya menjadi begitu sederhana. Tentu saja kesederhanaan itu hanya relatif. Membunuh mereka semua bukanlah hal yang mudah. Masih harus ada beberapa cara. Namun cara ini tidak terlalu sulit bagi Wu Yun. Memanfaatkan situasi di mana pedangnya menjadi semakin ganas, Wu Yun berbalik dan menyerang berkali-kali. Itu hanya secangkir teh. Sudah lebih dari separuhnya tewas di tangan Wu Yun. Tapi bilahnya masih belum menyentuh setengah rambut Wu Yun. Namun semakin sering hal ini terjadi, Wu Yun semakin menjadi seperti ikan di air. Karena keunggulan numerik Blade menjadi semakin kecil. Dan karena semakin banyak orang yang dibunuh oleh Wu Yun, Blade dan yang lainnya diliputi ketakutan dan kemarahan, dan tidak ada yang bisa mempertahankan keadaan pikiran normal. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak berjalan mulus? Setengah cangkir teh lagi. Dao Feng adalah satu-satunya yang tertinggal. Kecuali sisanya, selusin orang tewas di tangan Wu Yun. Saat ini, Wu Yun tidak terus berlari ke depan. Karena itu tidak diperlukan lagi. Alasan melarikan diri sebelumnya adalah karena mereka tidak ingin Ming Yi dan yang lainnya kembali untuk membantunya lagi. Khawatir akan terkepung lagi karena ini. Di sisi lain, karena pedangnya membawa orang, dan begitu dikepung, sulit untuk memiliki ruang untuk melawan. Tapi sekarang, hanya ada Dao Feng saja, jadi wajar saja, tidak ada yang bisa dihindari. Lagi pula, dia tidak bisa menghilangkan pedangnya sepenuhnya. Serangan balik yang tiba-tiba akan sulit untuk mencapai serangan balik mutlak terhadap pedangnya. Kekuatan bilahnya sendiri masih sangat kuat. Terlebih lagi, meskipun Ming Yi dan yang lainnya menyingkirkan Yun Xiao dan yang lainnya dan kembali lagi, mereka pasti tidak akan dapat menemukannya. Saatnya untuk memamerkan keahlian Anda dan bertarung. Telah dibuktikan sebelumnya bahwa ketika dia berada di level kelima dari Half Step Universe, dia tidak bisa mengalahkan pedangnya. Namun kali ini, dia telah mencapai level pertama dari Small Universe Mirror. Namun bilahnya masih berada di tingkat keempat dari cermin alam semesta kecil. Sekalipun masih ada penindasan oleh keunggulan budidaya. Namun keunggulan dalam kultivasi ini sebenarnya tidak banyak memberikan keuntungan di hadapan Wu Yun saat bertarung sendirian. Mungkin Dao Feng sendiri mengetahui hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi semakin mudah tersinggung dan cemas karena semakin banyak orang di sekitarnya yang terbunuh oleh serangan balik Wu Yun. Blade, apakah kamu sudah menemukan cara untuk mati? Kamu ingin membunuhku, Wu Yun? Haha, kamu tidak layak. Wu Yun berdiri di depan, dengan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan lembut sambil pingsan mencibir di sudut mulutnya. Dia tidak sengaja menggunakan nada sarkastik, tetapi setiap kata dalam kata-katanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Ini berasal dari kepercayaan dirinya. Itu juga berasal dari cara membunuh, yang memberinya semangat juang yang tiada habisnya. Blade, mungkin sudah sedikit panik di dalam. Mungkin, untuk sesaat, dia memikirkan apakah akan berbalik dan mundur, dan bertemu Yun Xiao dan yang lainnya nanti, dan kemudian membunuh Wu Yun lain kali. Namun, itu hanya pemikiran sesaat. Dia tidak bisa lari, dia adalah orang yang menyelamatkan mukanya. Dia tidak akan melarikan diri, dan cara membunuh tidak akan mengizinkannya. Ketika kita bertemu pasti kita akan bisa membedakan antara hidup dan mati, inilah cara membunuh, dan keterikatan dendam dan dendam akan merepotkan selamanya. Ayo kita lakukan, Wu Yun, kamu punya senjata suci,
dan aku tahu kamu punya kemampuan amplifikasi yang kuat. Tapi aku, Blade, pastinya tidak punya sarana khusus. Ya, dalam pertarungan normal, aku mungkin memang aku bukan lagi lawanmu dalam keadaan ini di bawah penguatan senjata suci. Tapi sekarang, kita bertarung tanpa batasan aturan apapun. Apa menurutmu aku benar-benar tidak punya sarana sama sekali? Saat dia mengatakan itu, aku melihat ekspresi wajah Dao Feng semakin suram. Dia memegang alat pembunuhan di tangannya. Dan di sekelilingnya, gelombang aura pembunuh yang menakutkan dan agung memenuhi udara dan menyelimuti sekeliling. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Hanya dengan melihat bibirnya membuka dan menutup dengan cepat, tidak ada suara yang terdengar, tapi secara kasar dapat dinilai bahwa pedang itu mungkin melantunkan mantra rahasia. Karena pada saat ini, momentum keseluruhan bilahnya meningkat dengan cepat. Sejak awal, dia sedikit ditekan oleh Wu Yun. Lambat laun, momentumnya mulai menyusulnya. Kemudian beralih dari menyalip ke menekan secara perlahan. Bahkan dengan peningkatan 2 kali lipat artefak suci dan bayangan dewa bela diri, Wu Yun merasa bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan manfaat apapun. Orang ini mempunyai beberapa trik di lengan bajunya. Ini seharusnya menjadi semacam teknik rahasia amplifikasi. Kekuatannya terus bertambah kuat. Dia mengalahkanku. Dia berada di atas angin lagi. Sepertinya dalam pertarungan ini, di sana adalah tidak sangat mudah untuk bertarung seperti yang kubayangkan. Melihat bilahnya semakin kuat, Wu Yun berbisik dengan mata tertuju, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Ia tak lagi santai karena fakta menghalanginya untuk santai. Dia masih tahu sedikit tentang pedang. Bab 2586 sama-sama cocok. Kematian. Suara rendah dingin keluar dari mulut Dao Feng. Dia tidak hanya memiliki suara yang dalam sekarang. Seluruh wajahnya tampak sangat suram. Gelombang niat membunuh muncul dari matanya. Itu membuatnya, yang sudah mempraktikkan seni membunuh, semakin menakutkan. Dan inilah perbedaan terbesar antara cara membunuh dan cara membunuh. Meski juga merangsang niat membunuh. Apa yang berkembang dari cara membunuh adalah niat membunuh yang tak terbatas dan penuh permusuhan. Cara membunuh telah berkembang menjadi kekuatan membunuh yang relatif lebih toleran dan damai. Mungkin terlihat serupa, namun pada intinya ada perbedaan. Yang satu lebih kejam dan mematikan. Seseorang relatif damai, hanya menggunakan niat untuk membunuh daripada terpengaruh olehnya. Killing Blade. Teriakan nyaring terdengar, dan bilahnya tiba-tiba melonjak. Kekuatan 9 meridian di tubuh meledak seketika, dan 8 gua dan langit juga diaktifkan dengan seluruh kekuatannya. Di bawah tingkat kekuatan ilahi cermin alam semesta kecil tingkat keempat, kekuatan metode pembunuhan melonjak hingga ekstrim. Dan jurus pedang pembunuh ini adalah keterampilan bela diri Tao yang dimiliki oleh pedang tersebut. Secara kasar, itu seharusnya setara dengan pembunuhan naga gila karya Wu Yun. Namun, pada saat ini, setelah pedang itu menggunakan teknik rahasia yang tidak diketahui itu untuk meningkatkan kekuatannya. Langkah ini membuat Wu Yun jelas merasakan penindasan. Wu Yun mungkin tidak dapat menentukan pembagian secara spesifik dan pasti. Namun, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kekuatan pedang pada saat ini setidaknya telah mencapai keadaan yang setara dengan alam semesta kecil tingkat ke-8. Dengan kata lain, teknik rahasia Blade secara langsung meningkatkan level peningkatannya hampir 4 level. Bayangkan saja, tingkat kengeriannya pasti tidak lebih lemah dari bayangan dewa bela diri Wu Yun atau bahkan menara indah bintang 9, salah satunya saja. Menghadapi tindakan seperti itu, Wu Yun tentu saja tidak berani gegabah sama sekali. Kekuatannya pasti telah didorong secara ekstrim sejak lama dan selalu dipertahankan pada kondisi ekstrim. Cermin alam semesta kecil adalah tingkat pertama. Badaodong Tianfu. Cara untuk membunuh. Kekuatan 10 pembuluh darah, bayangan dewa bela diri, dan menara indah bintang 9. Jelas sekali, Wu Yun lebih kuat dari Blade dalam hal peningkatan dan ledakan kekuatan. Tapi fondasi Blade lebih tebal dari miliknya. Bagaimanapun, ada ranah budidaya kecil 3 tingkat di antara mereka. Jangan meremehkan ketiga level ini. Jika itu adalah seseorang dengan kualifikasi biasa, level ketiga saja tidak akan cukup untuk mengesankan Wu Yun. Tapi kualifikasi Blade mungkin tidak sebaik Wu Yun, tapi dia jelas bukan seorang kultivator biasa dan bisa menjadi makhluk setingkat 5 raja muda dari 10 sekte. Bakatnya harus setingkat monster. Oleh karena itu, meski di bawah laju pertumbuhan yang meningkat, Wu Yun masih berhasil mencapai level kultivasi tingkat pertama. Dengan kata lain, kekuatan tempur Wu Yun saat ini pada dasarnya bisa setara dengan praktisi di cermin alam semesta kecil tingkat ke-5 hingga ke-6. Sedangkan untuk bilahnya, sepertinya berada di level ke-7 hingga ke-8. Masih ada 2 perbedaan. Namun, ketika 10 meridian meledak, tidak ada bilahnya. Oleh karena itu, pertarungan ini sebenarnya bukannya tanpa peluang untuk menang. Bunuh naga gila itu. Raungan,
sebuah gerakan yang pada dasarnya sama dengan pedangnya. Kekuatan membunuh, menyerang dari depan semua orang pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, mustahil membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Setidaknya dari momentumnya, Anda tidak bisa mengatakannya sama sekali. Kedua kekuatan tersebut pada dasarnya sama. Ledakan. Suara ledakan bom terdengar. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. Dalam sekejap, seluruh ruangan terguncang hebat. Tanah juga terus bergetar. Gelombang kekuatan yang menghancurkan menyapu segala tempat di sekitarnya. Namun, tidak ada yang menang dengan langkah ini. Itu adalah seri. Bilahnya mundur 3 langkah, dan Wu Yun juga mundur 3 langkah. Sedangkan untuk kondisi fisik keduanya sama persis. Semua berdampak, tapi tidak ada yang terluka. Setelah mundur beberapa langkah dan berdiri teguh, keduanya saling memandang. Ini adalah kedua kalinya keduanya bertemu. Dengan kata lain, ini juga merupakan pertarungan nyata pertama mereka. Terakhir kali di arena seni bela diri Sekte Suixin, meski mereka bertengkar, bahkan mencapai titik hidup dan mati. Tapi pertarungan itu, karena beberapa alasan, jelas tidak seceroboh sekarang. Namun, ekspresi Dao Feng saat ini tidak terlalu cantik. Dia telah menggunakan amplifikasi rahasia. Ini adalah triknya dan kartu trufnya. Itu tidak akan digunakan sampai saat kritis. Saya pikir setelah menggunakan jurus khusus, saya seharusnya bisa menekan Wu Yun. Bagaimanapun, dia memang telah menekan Wu Yun dengan momentumnya sebelumnya. Meskipun itu bukan keuntungan besar, setidaknya dia punya keuntungan. Namun, ketika akhirnya dia bergerak, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Wu Yun. Momentumnya jelas telah ditekan. Tapi dia mengabaikan ledakan itu. Ledakan 10 meridian. Ini tidak sebanding dengan 9 meridiannya. Zasui, kekuatan 10 pembuluh darah sungguh kuat. Blade meraung dengan gigi terkatup, matanya penuh kewaspadaan meskipun dia tidak takut. Karena dia tahu Wu Yun tidak bisa dibunuh terakhir kali. Setelah beberapa saat, tidak mudah lagi membunuh Wu Yun kali ini. Dengan kata lain, menilai dari situasi saat ini, apakah dia bisa menang, apalagi membunuh, mungkin adalah sebuah pertanyaan. Karena dalam pertarungan sebenarnya secara keseluruhan, Wu Yun sudah setara dengannya. Dengan kata lain, dalam pertarungan dengan kekuatan yang sama, meskipun dia sedikit diremehkan atau ceroboh. Atau mungkin hanya sedikit ketidaksiapan. Ini mungkin membahayakan nyawanya. Apalagi situasi ini bahkan bisa terjadi kapan saja. Sebab kekuatan mereka sendiri sudah sama-sama seimbang. Jika Anda tidak berhati-hati, Wu Yun akan menemukan kekurangannya. Semua ini adalah kelemahan yang tidak dimiliki Blade dalam pertarungan sebelumnya dengan Sekte Suixin. Bab 2587 Inkarnasi Pembunuhan. Namun, ini berbanding terbalik dengan kehati-hatian dan keraguan Blade. Inilah sikap Wu Yun. Saat ini, Wu Yun berada dalam kondisi yang relatif santai. Mungkin dia tidak memiliki peluang mutlak untuk menang melawan dirinya sendiri. Namun di dalam hatinya, dia sudah memiliki keyakinan yang tidak diragukan lagi. Meskipun kekuatan tempurnya hanya pada level yang sama, hampir sangat sulit untuk memanfaatkan kekuatan tempur itu sendiri. Namun, selain kekuatan tempur, Wu Yun yakin dia pasti akan lebih baik dari Blade dalam banyak aspek lainnya. Apalagi kemenangannya pasti lebih dari sekedar sedikit. Seperti pengalaman bertempur, kelebihan seni dewa bela diri Taisang, dan masih banyak aspek lainnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pedang. Ini bisa memainkan peran besar ketika kekuatannya jauh lebih lemah daripada bilahnya. Dan pada saat ini, ketika kekuatan tempur kedua belah pihak seimbang, mereka pasti akan mampu memainkan peran yang vital dan kunci. Mungkin, hasil dari pertempuran ini bergantung pada kemampuan Wu Yun yang tampaknya tidak penting, namun sebenarnya sangat penting. Dalam pertarungan antara dua orang kuat, pihak yang memiliki pengalaman cukup sering kali bisa memenangkan kemenangan akhir. Tentu saja, bukan berarti Blade tidak pernah mengalami pertarungan dan tidak tahu cara bertarung. Hanya saja dalam hal pengalaman bertempur, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wu Yun, yang telah menanggung segala macam kesulitan dan bahaya di sepanjang perjalanan. Membunuh perisai. Bunuh tanah terlarang. Tiba-tiba, Dao Feng dan Wu Yun berteriak hampir bersamaan. Keduanya memulai seni bela diri Tao masing-masing lagi. Meski namanya berbeda, namun kemampuan kedua ilmu bela diri Dao ini sama persis dengan jurus Killing Blade dan Slaying Dragon sebelumnya. Mereka semua membuka dunia pembunuhan yang tidak dapat didekati oleh siapapun. Sama saja, Blade lebih kejam, Wu Yun relatif damai dan agung. Tapi efeknya sama. Faktanya, kekuatannya tidak jauh berbeda. Haha, Wu Yun, aku tidak menyangka cara membunuhmu sangat mirip dengan seni bela diri Tao yang telah aku pelajari dalam cara membunuhku. Tentu saja, gerakanmu mengubah tubuhmu menjadi pedang dan membunuh tubuh aslimu. Aku telah melihatnya juga. Sederhananya, mari kita coba untuk melihat mana yang lebih kuat,
tubuh pembunuhmu yang sebenarnya atau inkarnasi pembunuhku. Membunuh inkarnasi. Saat kata-kata itu jatuh, bilahnya dalam sekejap, dia meraung dengan liar. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya kembali melayang ke udara. Menggantung ratusan meter di udara. Saat berikutnya, saat kekuatan pembunuh yang kejam melonjak, bilahnya berubah menjadi pisau panjang yang besar. Haha, melihat adegan ini, Wu Yun mencibir. Dan ketika dia mencibir, pisau panjang yang menjadi bilahnya sudah terbang langsung menuju tempat di mana Wu Yun berada. Aura pembunuh yang agung menyelimuti sekelilingnya. Kemanapun ia melewatinya, udaranya mundur, dan kekuatan besar itu langsung merobek celah mengerikan di ruang tempat pedang itu lewat. Retak luar angkasa benar-benar menakutkan. Wu Yun diam-diam berseru, membunuh inkarnasi, ini adalah seni bela diri keempat dari Tao. Saya tidak tahu apakah itu salah satu jurus seni bela diri Tao terkuat pada pedangnya, tapi bagi Wu Yun, ini jelas merupakan jurus terkuat yang pernah dia pelajari sejauh ini. Tanpa henti, Wu Yun segera bersiap menggunakan avatar pembunuhnya untuk melawannya. Tapi saat dia hendak mengaktifkan kekuatan suci di tubuhnya, Wu Yun segera menyerah. Bukannya saya merasa tidak bisa mengalahkannya, tapi sepertinya ada cara yang lebih baik. Ini mungkin belum tentu berhasil sepenuhnya, tetapi pasti akan berhasil. Untuk mengambil langkah mundur, meskipun tidak berhasil, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Wu Yun. Paling-paling, dia akan terluka parah meskipun bilahnya kuat, tidak semudah itu membunuh Wu Yun hanya dengan inkarnasi pembunuhan ini. Oleh karena itu, Wu Yun memilih menyerah pada kesempatan pertama. Ledakan. Terdengar suara keras, dan pedang panjang itu berubah menjadi bilah yang menembus jauh ke dalam tanah. Suara dan kekuatan seperti ledakan yang keras menyapu area sekitarnya. Bumi retak lagi, dan ruang angkasa bergetar hebat. Blade dengan cepat kembali ke bentuk manusianya. Wu Yun juga buru-buru mundur. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, hal itu tidak menimbulkan banyak kerugian baginya. Bagaimanapun, dia telah memperkirakan bahayanya sebelumnya dan mundur dari posisi menyerang sedini mungkin. Killing Blade. Wu Yun tidak diperbolehkan berpikir terlalu banyak. Setelah berdiri kokoh, bilahnya meraung lagi dan menebas dengan keterampilan bela diri itu lagi. Tetap kuat. Tapi Wu Yun menunjukkan senyuman tipis saat ini. Bukan berarti dia menerima semuanya dengan tenang. Menghindar dengan mudah. Tapi dengan cara ini, Wu Yun setidaknya bisa yakin akan satu hal. Blade-Blade mungkin seperti dia, hanya menguasai seni bela diri 4 gerakan. Hal ini membuat Wu Yun agak lega, tapi di saat yang sama, dia juga cukup kecewa. Karena dia sebenarnya berharap Dao Feng bisa belajar lebih banyak tentang seni bela diri Tao. Dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk menggunakan seni bela diri yang diserang oleh pedang untuk memahami bagaimana memahami dan mempraktikkan seni bela diri Tao di belakangnya. Tidak hanya keterampilan bela diri mereka pada dasarnya berasal dari garis keturunan yang sama. Tapi apapun yang terjadi, saya lebih senang daripada kecewa. Jika Blade benar-benar sama dengan Wu Yun, jurus ini adalah ilmu bela diri Tao terkuatnya. Kemudian dapat disimpulkan dengan tingkat kepastian minimal 80%. Kekuatan Blade pada dasarnya telah mencapai tingkat yang sama dengan puncaknya. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba, aura pembunuh yang agung menyerangnya lagi. Sial, itu datang begitu cepat. Wu Yun mengutuk diam-diam, tapi kemudian dia masih tidak menggunakan metode pembunuhannya untuk bersaing. Dia sekali lagi memilih untuk menghindar. Sepertinya dia sangat ketakutan. Bahkan saat ini, Wu Yun sengaja mengeluarkan suara sambil menghindar. Sial, karena terus-menerus menggunakan tubuh sejati pembunuh, aku telah kehilangan terlalu banyak kekuatan suci di tubuhku. Sekarang aku tidak bisa lagi menggunakan tubuh sejati pembunuh dalam waktu singkat. Sial, aku takut aku benar-benar akan mendapat masalah kali ini. Kata Wu Yun. Apakah karena dia gugup sehingga dia membocorkannya, atau dia menjelaskan fakta yang dia khawatirkan, atau dia melakukannya dengan sengaja. Bab 2588 Pedang Sombong. Tapi tidak peduli apa alasan Wu Yun mengatakan ini, Dao Feng mempercayainya. Dia sangat bertekad dan bahkan tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dia memutuskan bahwa Wu Yun mungkin benar-benar sekarat. Lagi pula, dia sendiri juga memiliki inkarnasi pembunuhan, dan dia tahu betul bahwa kerugian dari jurus ini sangat besar, jika digunakan terus-menerus pasti akan menimbulkan konsumsi yang besar. Saya baru saja melakukan pertarungan lagi, dan sekarang kekuatan suci tubuh saya tidak mencukupi, dan itu normal. Hehe, bajingan, izinkan aku memberitahumu kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan membunuhmu untuk berkompetisi barusan. Jadi begitu, itu saja. Hahaha, Tuhan tolong aku, Wu Yun, kamu sudah mati. Hari ini, itu tidak bisa dihindari ini akan menjadi kematianmu. Dao Feng tersenyum arogan, dan kata-katanya sangat sombong. Sepertinya dia bahkan tidak peduli sama sekali pada Wu Yun. Dan yang ditunggu Wu Yun adalah kesempatan ini.
Ini juga alasan mengapa Wu Yun mengatakan itu tadi. Bisa dikatakan ini mengulangi trik lama, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Berpura-puralah tidak bisa, lalu tiba-tiba melawan. Dalam hal ini, peluang menang tidak hanya lebih besar dibandingkan pertarungan tatap muka, bahkan jika lawan menang pasti akan jauh lebih mudah. Namun trik ini sebenarnya sangat sederhana, bahkan kasar. Bahkan lawan dengan sedikit otak dan kehati-hatian akan sulit dibujuk dengan sukses. Tapi Dao Feng mempercayainya. Dia sudah menderita kerugian dalam hal ini, tapi dia mempercayainya tanpa syarat. Mungkin inilah alasan mengapa dia dibesarkan di Sekte Wushen dan memiliki terlalu sedikit pengalaman di masa lalu. Wu Yun berpura-pura sangat mirip, dan Dao Feng juga percaya itu benar. Pada saat ini, bilahnya menjadi semakin rileks. Ini adalah ketiga kalinya dia menggunakan Killing Incarnation. 2 kali sebelumnya, dia gagal menyakiti Wu Yun, biasanya dia seharusnya berhati-hati. Karena jika Wu Yun benar-benar telah mencapai titik di mana dia bahkan tidak bisa menggunakan tubuh aslinya untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangannya dengan mudah sebanyak 2 kali? Hanya saja Blade telah dibutakan sepenuhnya oleh bujukan Wu Yun. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menang dengan mudah, jadi mengapa dia berpikir begitu banyak? Jurus ketiga, meski juga merupakan penjelmaan dari pembunuhan, jelas tidak sekuat 2 jurus sebelumnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekuatan jurus ini sendiri menjadi lebih lemah. Itu hanya berarti pedangnya tidak lagi hati-hati seperti sebelumnya, dan kekuatan serangannya menjadi tersebar. Karena menurutnya Wu Yun kamu sudah tidak baik lagi. Hanya dengan beberapa gerakan acak, Wu Yun akan terluka olehnya. Namun, begitu serangannya tersebar, tentu saja agresivitas dan bahayanya tidak akan seakurat dan sekuat sebelumnya. Dia melihat bilahnya berubah menjadi pisau pembunuh lagi, menebas ke arahnya. Terlihat bahwa langkah ini jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Wu Yun menatap kata-kata rahasia itu, tetapi wajahnya masih memiliki ekspresi yang sangat serius dan gugup. Dapat dikatakan kali ini Wu Yun menggunakannya dengan sangat baik dan tidak memiliki kekurangan. Setidaknya bilahnya tidak melihat adanya cacat. Namun yang berbeda dari ketegangan dan kesungguhan di permukaan adalah Wu Yun sudah merasa bahagia di hatinya saat ini. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Bilahnya diikat. Mundur beberapa langkah, Wu Yun pura-pura menghindar. Dia bahkan sengaja tersandung beberapa langkah. Ini memberi Blade perasaan bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi ketika pedang itu benar-benar mengendurkan kewaspadaannya dan semakin mendekat padanya. Saat berikutnya, Wu Yun tiba-tiba memfokuskan matanya. Kemudian dia berteriak dengan keras, bunuh tubuh asli. Dia menekan jari-jarinya. Apakah itu pengembangan kekuatan suci atau berbagai kemampuan amplifikasi? Atau mungkin kekuatan metode pembunuhan telah meledak secara ekstrim saat ini? Momen ledakan ini, momentum itu sebenarnya secara langsung menghancurkan inkarnasi pedang yang membunuh itu. Dalam pertarungan sebenarnya, dia tidak lebih lemah dari pedang. Tapi Blade sangat ceroboh saat ini, mengira dia rentan. Bagaimana Blade bisa punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan balik yang tiba-tiba? Dengan kata lain, sejak Dao Feng ditipu oleh Wu Yun yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kekalahan Dao Feng pada dasarnya sudah hancur. Ketika Wu Yun berubah menjadi pedang pembunuh, dia bergegas menuju pedangnya. Saat pedang saling menyerang di udara. Ledakan. Suara keras yang keras terdengar. Kekuatan gegar otak yang meledak dan seolah-olah mengoyak ruang juga menyapu dengan liar seperti gelombang. Di tengah ledakan kekuatan yang dahsyat ini, sulit untuk melihat dengan jelas situasi mereka berdua. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertukaran pukulan tadi. Namun kekuatan guncangan ini pada akhirnya akan hilang. Wu Yun dan Dao Feng pada akhirnya akan menghadapi kenyataan. Pada saat ini, bilahnya sudah berada setidaknya beberapa puluh meter dari tempatnya berdiri sebelumnya. Sudut mulutnya berdarah, dan dadanya naik turun dengan hebat. Wajahnya sedikit pucat. Meski masih berdiri, terlihat ia terluka dan lukanya cukup serius. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan suci di tubuhnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Adapun Wu Yun tidak terlihat. Di sisi lain, Wu Yun tidak terlihat. Kemana perginya Wu Yun? Apakah dia benar-benar terpesona? Ataukah dia tidak terluka akibat serangan tadi, atau dia langsung terbunuh? Namun, tidak ada bayangan Wu Yun, baik di tanah maupun di kejauhan. Kemana dia pergi? Bahkan mata Blade penuh keraguan. Dalam pertukaran pukulan tadi, dia hanya fokus melindungi dirinya sendiri dan tidak memperhatikan Wu Yun sama sekali. Dengan kata lain, karena kecerobohannya, ketika Wu Yun tiba-tiba melakukan serangan balik, dia tidak punya waktu untuk melakukan reaksi yang tidak perlu dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, tidak mudah untuk memperhatikan Wu Yun. Dengan kata lain, dia mungkin tidak menyangka bahwa Wu Yun, yang sebelumnya terus mundur, tiba-tiba bisa melakukan serangan balik. Saat ini,
dia mungkin sudah tahu bahwa dia telah ditipu. Tapi, pada saat ini, ketika Dao Feng terlihat jelek, mengerutkan kening sambil berpikir, dengan cepat menyembuhkan lukanya, dan mencari keberadaan Wu Yun. Di kejauhan, suara gemuruh panjang membubung ke langit. Raungan panjang inilah yang membuat seluruh tubuh Dao Feng bergetar hebat. Bab 2589 isi jimat komunikasi telah berhenti. Sebab, Blade sudah mendengarnya, itulah suara Wu Yun. Suara menderu datang dari jauh dan mendekat dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tidak jauh di depan pedangnya. Meskipun Blade langsung bereaksi. Tapi bagaimanapun juga, dia terluka parah. Dan Wu Yun terlalu lengah. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Serangan ini tidak hanya cepat. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Ini adalah serangan puncak Wu Yun. Bunuh tubuh aslinya. Wu Yun sama sekali tidak terluka. Dalam keadaan seperti itu, bilahnya tidak dapat menahan serangan Wu Yun. Bilahnya langsung diledakkan ratusan meter jauhnya. Dia memuntahkan darah dan berteriak dengan keras. Setelah terpesona dengan satu gerakan, Wu Yun tidak memberikan waktu bernapas tambahan pada pedangnya. Langkah lain menyusul dengan cermat. Kali ini bukan lagi keterampilan bela diri Tao. Itu hanya pedang biasa. Tetapi meskipun itu hanya pedang biasa, pedang itu sudah mustahil untuk dilawan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang pembunuh di tangan Wu Yun dimasukkan jauh ke dalam tenggorokannya. Dia jelas merasakan sensasi terbakar atau dingin, tapi sangat menyengat saat pedang menembus tenggorokannya. Tapi tidak peduli bagaimana rasanya, itu tidak penting lagi. Dia meninggal. Nafas hidupnya mulai mengalir deras dengan kecepatan yang tak terlukiskan saat Wu Yun menarik pedang pembunuh dari tenggorokannya. Dia menatap Wu Yun dengan mata terbelalak dan ketakutan. Fitur wajahnya berubah, mulutnya sedikit terbuka, dan satu tangan menutupi lubang berdarah di tenggorokannya. Sepertinya dia ingin menghentikan darah mengalir keluar dari lubang darah. Namun hal ini jelas sudah tidak memungkinkan lagi. Dia tidak bisa menghentikan aliran darah, apalagi aliran kekuatan hidup. Mungkin, saat ini, dia juga diliputi penyesalan yang tak terhingga. Dia menyesali bahwa dia seharusnya tidak ceroboh dan meremehkan musuh, menyesal bahwa dia tidak seharusnya sebodoh itu, meskipun dia sudah mengetahui kekuatan Wu Yun, dia masih tertipu, menyesali dirinya sendiri. Dia memiliki terlalu banyak penyesalan, tapi mereka semua tidak berguna. Tidak ada cara untuk menebusnya, apalagi kembali. Semuanya hanya bisa menunggu sampai kehidupan selanjutnya, jika dia masih bisa bereinkarnasi. Melihat bilahnya mati dengan menyakitkan dan perlahan di tanah, Wu Yun tampak acuh tak acuh. Bunuh aku, kamu tidak memenuhi syarat. Cara membunuh tidak akan pernah sebaik caraku membunuh. Itu tidak sebaik dulu, dan sekarang masih sama. Setelah mengatakan ini dengan acuh tak acuh, Wu Yun dengan lembut mengayunkan pedang pembunuhnya. Dia langsung mengambil cincin penyimpanan di jari Blade dan meraihnya dengan satu tangan. Tapi dia tidak melihat lebih dekat apa yang ada di cincin penyimpanan Blade, dia hanya merasa bahwa kekuatan dan bakat Blade tidak rendah, dan secara teori dia seharusnya membawa beberapa barang bagus. Mengenai apa sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan sekarang. Yang terpenting sekarang adalah segera menemukan Ming Yi dan yang lainnya. Pastikan tidak ada yang terjadi pada mereka. Meskipun Wu Yun merasa bahwa dalam keadaan awal, mereka berempat akan baik-baik saja. Bahkan jika ada Yun Feng dan 3 orang lainnya mengejarnya, kemungkinannya juga tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Tapi bagaimanapun juga, saya masih khawatir. Lagi pula, jika mereka tertangkap, Ming Yi dan yang lainnya tidak akan pernah bisa mengalahkan ketiga orang itu. Untungnya, tidak perlu mencarinya. Wu Yun memiliki jimat di tangannya yang dapat berkomunikasi dengan Ming Yi dan yang lainnya. Aku baru saja berada dalam pertarungan yang menegangkan dan menyimpannya di ring penyimpanan, jadi aku tidak punya waktu untuk melihatnya. Hanya dengan begitu saya bisa mengurusnya. Keluarkan jimat komunikasi dan lihatlah. Teman baik, setidaknya lebih dari 100 pesan segera dikirimkan ke pikiran Wu Yun. Semuanya bertanya tentang lokasi Wu Yun. Kecuali 9 naga yang ukurannya sedikit lebih kecil. 3 lainnya masing-masing telah memposting setidaknya lusinan pesan. Terutama Huo Tiantian yang memiliki serangan paling banyak. Wu Yun tidak punya waktu untuk melihatnya satu persatu, jadi dia meliriknya secara umum. Kemudian dia siap menjawab. Namun ketika dia hendak menjawab, tiba-tiba dia menemukan masalah. Sebuah persoalan yang sangat serius dan patut diperhatikan. Artinya, semua pesan berhenti setengah jam yang lalu. Saat itulah Wu Yun baru saja membunuh semua orang kecuali Dao Feng. Aneh, mengapa semua informasi mereka tetap pada saat itu? Mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka saat itu? Wu Yun merasa tidak nyaman dan berbisik diam-diam. Kemudian saya menarik napas dalam-dalam dan berpikir bahwa saya salah, dan hal itu tidak boleh terjadi. Untuk mengambil langkah mundur,
meskipun sesuatu terjadi, hal itu tidak akan terjadi pada keempat orang secara bersamaan. Setelah memikirkannya, Wu Yun mulai mengirimkan pesan. Tanyakan lokasi mereka kepada Ming Yi dan bersiaplah untuk mencarinya. Pada awalnya, Wu Yun masih menghibur dirinya sendiri, berpikir bahwa itu bukanlah suatu kebetulan dan tidak akan terjadi apa-apa. Namun, setelah menelepon setiap orang berulang kali, mereka tidak mendapat jawaban. Seiring berjalannya waktu, Wu Yun menjadi cemas. Dia mulai menyadari betapa seriusnya masalah ini. Ia mulai menyadari bahwa semua ini mungkin lebih dari sekedar kebetulan. Sialan, jika sesuatu terjadi pada mereka, maka Wu Yun menjadi semakin cemas, berpikir sendiri, tapi dia tidak berani berpikir lebih jauh. Karena jika hasilnya memang seperti itu, maka Wu Yun mungkin tidak akan bisa menerimanya. Namun, sekarang komunikasi terputus, bagaimana dia bisa menemukan Ming Yi dan yang lainnya? Tidak mungkin mengetahui di mana Ming Yi dan yang lainnya berada. Mungkin, setelah beberapa saat, mereka akan mengirim pesan lagi. Berpikir dalam hatinya, Wu Yun siap menggunakan keahliannya untuk melihat-lihat di pegunungan ini. Namun saat dia hendak pergi, tiba-tiba jimat komunikasi di tangannya bergerak. Wu Yun sangat gembira, diam-diam bertanya-tanya apakah tebakannya salah. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Namun setelah dia membaca isi dari jimat komunikasi, tiba-tiba, ekspresi Wu Yun berubah sangat jelek. Bab 2590 Suara Yun Xiao. Wu Yun, kamu belum mati. Haha, sepertinya bilahnya tidak lebih dari itu. Belum menyusulmu. Suara yang datang adalah suara Yun Feng. Mendengar suara ini, Wu Yun langsung berpikir keras. Dia tidak berbicara, tapi hatinya dipenuhi kekacauan. Ini jimat komunikasi Ming Yi, tapi kenapa suara Yun Feng terdengar? Mungkinkah Ming Yi terbunuh? Pada saat ini, banyak pemikiran terlintas di benak Wu Yun. Setiap pikiran membuat sarafnya tegang tajam dan jantungnya berdebar kencang. Dia khawatir. Khawatir terjadi sesuatu pada Ming Yi, khawatir terjadi sesuatu pada Lin Yi, khawatir terjadi sesuatu pada Jiulong dan Huo Tiantian. Di saat yang sama, dia juga tidak tahu mengapa Ming Yi dan yang lainnya tidak mundur dengan kesempatan bagus saat itu. Secara teoritis, hal ini tidak mungkin. Tentu saja, semua pikiran terlintas dalam sekejap. Wu Yun tahu bahwa bukan ini yang seharusnya dia pikirkan saat ini. Tidak ada alasan yang penting adalah hasil. Setelah merenung sejenak, Wu Yun berkata dengan suara yang dalam melalui jimat pembawa pesan. Yun Feng, di mana Ming Yi dan yang lainnya? Jika kamu berani menyentuh mereka, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Ini bukan ancaman. Bilahnya sudah mati dan aku membunuhnya. Jika kamu berani melawan aku, apa yang akan terjadi padamu? Itu hanya akan lebih buruk dari dia. Ketika kalimat ini diucapkan, ada keheningan yang jelas di sisi lain. Tidak ada suara. Mungkin, dia sangat takut dengan kata-kata ini. Mungkin bukan aku takut, tapi aku kaget. Lagi pula, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Blade akan mati di tangan Wu Yun. Ketika saya pertama kali mendengar tentang pemanggilan Wu Yun, saya hanya berpikir bagaimana Wu Yun bisa berlari dengan baik dan tidak tertangkap oleh pedang setelah sekian lama. Namun, setelah beberapa saat, suara dari sana terdengar lagi. Itu masih suara Yun Xiao. Hahaha, Wu Yun, kemampuanmu mengarang kebohongan terlalu lemah. Apakah kamu membunuh Dao Feng? Lelucon, hahaha. Ini mungkin lelucon paling lucu yang pernah kudengar dalam hidupku. Kamu bisa membunuh Blade, apalagi kenyataan, bahkan dalam mimpi, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Suara Yun Xiao sangat gila dan percaya diri. Mungkin, menurut pendapatnya, Wu Yun bisa saja mengalahkan Dao Feng dalam 2 gerakan, tapi sangat mustahil untuk membunuh Dao Feng. Namun, di balik kesombongan dan kepercayaan diri tersebut, masih ada sedikit ketakutan yang tersembunyi. Inilah ketakutan yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Mungkin, bahkan Yun Xiao sendiri tidak tahu apa yang dia takuti. Dan Wu Yun tidak terus bergumul dengan masalah ini. Dia hanya bertanya, di mana kamu, di mana Ming Yi dan yang lainnya. Ketika saya datang, terserah Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi jika Anda berani menyentuh mereka sama sekali, saya jamin Anda akan mati tanpa apapun. Bagian tubuhnya. Untuk bilahnya. Aku akan membawa tubuhnya. Setelah mengatakan ini, suasana kembali hening. Mungkin dia kaget lagi. Mungkin mereka bertiga sedang mendiskusikan sesuatu. Setelah beberapa saat, suara Yun Xiao terdengar lagi. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia baru saja memberitahu Wu Yun lokasinya. Dia tidak menjelaskan banyak tentang mayat Blade atau apapun. Karena dia merasa Wu Yun pasti berbohong. Tidak peduli kapanpun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wu Yun bisa membunuh pedangnya. Kecuali Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Adapun lokasi yang disebutkan Yun Xiao. Wu Yun tidak ragu-ragu, mengambil tubuh Dao Feng dan bergegas.
Tidak ada keraguan bahwa hati Wu Yun seperti cermin. Selama Anda lewat, Anda akan disergap. Yun Xiao bukan satu-satunya yang berada di pihak mereka. Ada juga Tuo Bahu dan Yuan Sika. Dengan budidaya mereka bertiga, jika mereka ingin menyergap, pada dasarnya mereka dapat menangkap Wu Yun tanpa banyak masalah. Wu Yun sangat jelas tentang hal ini. Dengan kata lain, menilai dari niat sebenarnya, dia tidak ingin mengirimnya ke sana sendirian dan disergap. Namun, untuk Ming Yi, untuk Lin Yi, untuk Jiulong dan Huo Tiantian, dia harus melakukan ini. Belum lagi penyergapan, meski dia tahu dia akan mati, dia tetap harus melakukan perjalanan ini. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Ming Yi dan yang lainnya. Dan mengapa jimat komunikasi Ming Yi ada di tangan Yun Xiao? Menurut uraian Yun Xiao, lokasinya tidak terlalu jauh. Tentu saja, itu tidak dekat. Setelah berlari dengan kecepatan penuh selama sekitar setengah jam, Wu Yun tiba di dekat area yang ditunjuk oleh Yun Xiao. Jaraknya masih sekitar 100 meter. Tapi karena saya belum pernah ke sana dan tidak begitu mengenalnya, saya tidak yakin persis seberapa jauh jaraknya. Saya melihat sekeliling dan tidak melihat adanya jebakan penyergapan. Namun meski begitu, Wu Yun juga tahu bahwa ini sendiri tidak ada gunanya. Dengan kemampuan Yun Xiao dan tiga lainnya, tidak perlu ada jebakan untuk menyergapnya. Selama mereka bertiga mengelilinginya, pada dasarnya Wu Yun tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan salah satu dari tiga orang Yun Xiao tidak lebih lemah dari Blade. Seseorang tidak mudah untuk dihadapi. Jika ketiganya bergabung, itu hanya akan menjadi lebih sulit. Wu Yun juga terus menggendong tubuh Dao Feng di pundaknya. Tentu saja, mereka mungkin melakukan ini karena begitu Yun Xiao dan tiga lainnya melihat tubuh Dao Feng nanti, mereka akan terkejut dan terkejut. Jika disembunyikan di suatu tempat, kemungkinan besar lokasi tersebut akan langsung terekspos. Ini akan memberi Wu Yun kesempatan untuk mengambil inisiatif. Jangan pasif sepanjang waktu dan terseret-seret. Tentu saja, jika Ming Yi dan yang lainnya berada di tangan mereka bertiga, maka Wu Yun akan selalu dalam keadaan pasif. Tapi setidaknya Wu Yun harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Setelah mengamati sejenak, Wu Yun berjalan maju lagi.